وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang-pejuang subuh rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dalam kondisi hidup, padahal tadi malam sepanjang malam kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu keyakinan, sepanjang kaki apapun kita merantau, selama apapun usia yang Allah berikan kepada kita, pada suatu hari nanti wa ilaihin nusyur, toh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan teriring harapan semoga kepada siapapun dari kalangan umat beliau, wabil khusus kepada kita semua yang hadir, akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kalau di Madinah ada satu tempat yang sangat sakral. Tempat itu di dalam bahasa kita disebut raudah, di dalam bahasa Arab disebut dengan raudhah, yang bermakna raudhatul jannah, taman surga. Ternyata Bapak Ibu, taman-taman surga itu tidak hanya di Madinah, tapi hampir semua di Baitullah atau rumah Allah, maksudnya masjid. Satu di antara raudhah atau raudah itu adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Bagaimana semangatnya kita akan masuk raudah di Madinah, seharusnya kita juga bersemangat hadir dan menghidupkan majelis ilmu seperti ini. Kenapa demikian? Inilah majelis yang Allah janjikan kepada Rasulnya, pasti akan diampuni orang yang melakukannya, dan pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah orang yang membersamai dari majelis ini. Sayangnya ibu bapak, tidak banyak orang bersemangat duduk seperti ini dengan berbagai alasan. Tidak banyak masjid melakukan seperti ini. Padahal taklim seperti ini, inilah salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan beberapa petuah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petuah ini oleh para ulama diberikan tema 3 pintu gerbang utama masuk ke dalam surga. Pintu surga Bapak Ibu banyaknya sesuai dengan jumlah amal soleh orang yang melakukan. Ada amal soleh bagi orang yang puasa Ramadan, maka pintu surga yang akan dimasuki namanya Babur Royal. Ada orang yang beramal soleh
senantiasa menjaga semangatnya tilawatil Quran, maka dia masuk surga lewat babut tilawah. Ada orang bersemangat untuk terus menjaga semangatnya belajar atau menyebarkan ilmu, maka dia masuk surga lewat babul ilmu. Tapi kata para ulama, di antara sekian pintu gerbang surga ada 3 pintu yang pernah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Yang pertama dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang berwudu di tempat tidurnya, maksudnya rumah, summa safara ala baitullah, lalu dia langkahkan kakinya ke rumah Allah, maksudnya masjid, ja'alahullahu lahu, Allah pasti akan berikan kepadanya 2 hal. 1, yumsahuz zanbu, diampuni dosanya oleh Allah dari setiap langkah kaki yang dia ayun ketika ke masjid. Wa rafa'ahu darajat, dan pasti Allah akan mengangkat derajat yang begitu agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian Bapak Ibu, pintu gerbang utama masuk surga adalah wudhu di rumah, terus kita berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Ini diperkuat Bapak Ibu dengan salah satu kisah yang pernah menyertai kehidupan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban ini Bapak Ibu, Allah takdirkan, maaf kalau jalan agak tinggi sebelah kaki, karena sudah tidak ada pekarangan atau tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi. Sya'ban tinggal di daerah Uhud, hampir 3-5 km dari Masjid Nabawi, daerah Uhud, di mana tempat dari Jabal Uhud. Apa terjadi? Setiap kali Nabi masuk Masjid Nabawi untuk pimpin sholat, pasti Nabi lihat Sya'ban sudah ada di shaf bagian depan sebelah kanan. Maka Nabi melempar senyum, seakan-akan senyum Nabi katakan, salam ki Sya'ban. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan hingga ke tahun, Sya'ban istiqomah melakukan ini. Tidak pernah Sya'ban duduk berdiri sholat di shaf kedua, padahal rumahnya paling jauh dari masjid dibandingkan sahabat. Walhasil, selesai Nabi melaksanakan sholat sunat fajar, sholat sunat qabliyah, subuh, maka iqomahlah Bilal bin Rabah. Bilal, silahkan kau iqomah. Begitu iqomah, Nabi sudah maju ke depan untuk pimpin sholat. Tampaknya Sya'ban subuh itu tidak kelihatan wajah. Lalu Nabi bertanya, aina rajul, mana laki-laki? Aina rajul, mana laki-laki? Ternyata disitulah para sahabat yang lain mulai bertanya-tanya, ada apa fulan bin fulan atau laki-laki itu? Sampai-sampai setelah iqomah saja Nabi masih tanya keberadaan. Apa kata Nabi kepada sahabat? Siapa tahu dia masih sementara berjalan dari rumahnya, kita tunggu dulu biar sudah iqomah. Jadi sudah iqomah Pak, masih menunggu. Beberapa saat kemudian, cukup lama Bapak Ibu, kemudian Nabi katakan kepada Bilal, Bilal, coba kau iqomah lagi.
iqomahnya 2 kali, Pak. Ya, untuk menunaikan sholat subuh demi menunggu sang laki-laki yang tidak terlalu populer di tengah para sahabat. Walhasil ibu bapak, tampaknya Sya'ban subuh itu tidak datang. Maka Nabi memperpendek bacaan pemukuknya sebagai imam saat itu yang tidak biasanya. Padahal biasanya kalau sholat fajar atau subuh, Nabi agak sedikit zadat tilawah, menambah bacaannya atau agak panjang dibandingkan sholat yang lain. Selesai pimpin sholat, Nabi mengucapkan istighfar 3 kali, lalu mengajak para sahabat yang lain, ayo kita cari keberadaan Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Sya'ban. Begitu Nabi terus mencari keberadaan rumah Sya'ban, kurang lebih 3-4 km, Pak, dari Masjid Nabawi. Jalan terus sampai di satu gubuk atau satu rumah. Nabi berjumpa dengan salah seorang perempuan yang sedang mengalami atau mendapat musibah yang luar biasa. Perempuan itu adalah istri dari Sya'ban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai perempuan beruntung, kata Nabi, apa yang membuat engkau begitu sedih? Sampaikan kepada, siapa tahu aku bisa mengurangi kesedihan. Mana suamimu? Maka perempuan itu sambil meneteskan air mata, sambil terbata-bata, dia mengeluarkan jawaban, ya Rasulullah, suamiku yang selama ini tulang punggung telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa respon Nabi, Bapak? Nabi langsung memegang jenggotnya karena air matanya bercucuran. Tarahu li ashabi, sahabat yang lain, Pak, melihat bagaimana respon Nabi ketika Sya'ban meninggal dunia, air matanya begitu deras. Sebelum kita lanjut, inilah salah satu dalil sunnah kalau kita mendapatkan berita musibah, terutama kematian, kita bersedih. Makruh bahkan haram, kata ulama, kalau ada keluarga tetangga meninggal, kita tertawa terbahak-bahak. Jadi ibu-ibu kalau dengar di keluarga ada apa-apa lalu kita sedih, menangis, itu sunnah. Tapi jangan solidaritas menangis. Jangan mohon maaf kita tidak sedih, tapi kita lihat orang lain sedih, saya juga mau sedih. Berarti tidak dari dalam hati kita yang paling dalam. Ini pula dasar tidak benar kalau ada orang meninggal dilarang menangis. Padahal yang dilarang adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Sya'ban meninggal dunia. Lalu istri dari Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, saya mau tanya kepada kita. Nabi tanya, apa itu? Sang istri menjawab, sebelum suamiku meninggal, dia berteriak 3 kali, yang sampai hari ini membuat saya begitu sedih. Maka Nabi tanya, apa teriakannya? Aduh, liman tatawwala ala safar, kenapa tidak lebih jauh dari? Aduh, kenapa tidak lebih jauh dari? Aduh, kenapa tidak lebih jauh dari? Inilah ya Rasulullah yang membuat saya khawatir dan membuat saya bertanya-tanya, kenapa sebelum meninggal suamiku berteriak aduh, aduh? Rasulullah menjawab, tidaklah ada manusia yang akan meninggal dunia kecuali dibuka semua rekaman hidup sejak dia ambil malik, termasuk suami. Teriakannya aduh adalah menyesal sekali suami, kenapa jarak rumah ini tidak lebih jauh tempatnya dari Masjid Nabawi. Kenapa? Karena 1 langkah suamimu menuju berjamaah
diangkat derajatnya selama 70 tahun kehidupan dunia, yang membuat manusia lain sulit dengan istiqomah mengikuti. Mendengar itu Bapak Ibu, istri dari Sya'ban itu langsung tersenyum, dan para sahabat yang lain saling menatap. Sampai ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berarti begitu mulianya orang yang jauh rumahnya dari masjid?" Nabi katakan, "Iya, karena semakin banyak langkah." Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami?" "Engkau yang dekat rumahnya, kau bisa tandingi Sya'ban dengan cara apa? Bergegaslah ke masjid, dan jangan lalu kau duluan masuk, tapi dudukmu paling di belakang. Jangan lalu kau cepat datang, tapi dudukmu jadi orang paling di belakang." Mulai saat itu Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, ada 2 amalan. Sekiranya kau tahu keutamaannya, biar kau merangkak dan diundi, pasti kau akan bersemangat melakukan. Apa itu? 1, azan. Yang kedua adalah kita dulu berada di saf yang paling depan. Ibu bapak yang saya hormati, pintu gerbang surga yang utama adalah wudhu di rumah. Kemudian kita pergi bergegas ke masjid sholat berjamaah, dengan catatan tidak usah kita ditidungi Pak, cari rumah yang paling jauh dari masjid. Tapi tantangannya sekarang, mulai sholat duhur sebentar Pak, cepat kita datang, cari saf yang kosong bagian depan. Jangan cepat datang, kita berada di tiang paling belakang. Ibu bapak yang saya hormati, ini bukan sunnah Nabi, cepat datang, duduk paling belakang. Yang benar adalah cepat datang, cari saf yang kosong bagian depan. Ibu bapak yang saya hormati, inilah pintu gerbang pertama atau pintu gerbang utama masuk surga, wudhu di rumah. Kemudian kita bergegas masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Ada sebahagian orang kalau hari Sabtu Ahad, demi goes, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi, masjid kulewati. Kenapa kalau goes rajin sekali, sementara kalau ke masjid banyaknya alasan? Yang kedua, pintu gerbang surga itu kata para ulama adalah apa itu ibu bapak? Yakni melazimkan doa sesudah bersuci atau sesudah wudhu. Kenapa bapak ibu? Hampir tidak banyak amalan di dalam ajaran Islam yang diawali amalan itu dengan kalimat syahadat. Coba kita lihat, nikah bukanlah bagian dari anjuran, bahkan tidak termasuk syarat nikah. Pak Imam suruh calon mempelai baca istighfar, baca ayat Quran. Tetapi yang dia sunnahkan, bahkan wajib hukumnya adalah apa itu Bapak Ibu? Sunnah mengulangi syahadat 3 kali, dan wajib hukumnya bagus benar syahadatnya calon pengantin. Tapi biasa Pak Imam putar-putar calon pengantin, akhirnya syahadatnya biar salah, sudah cukup. Kenapa nikah itu sakral? Gara-gara nikah diawali dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kasih bagus itu syahadat calon mempelai. Kenapa? Karena tidak banyak amalan di mana amalan itu diawali dengan syahadat. Ini biasa tidak? Calon mempelai baca syahadat, asyhadu Allah ilaha illallah, asyhadu Allah salamena. Keliling dunia tidak ada asyhadu Allah
yang ada asyhadu alla. Tulisannya an dan la. Dalam ilmu tajwid idgham bila gunna, tipis sisi. Tapi banyak Pak imam ketika memimpin, maaf, prosesi akad nikah, asyhadu Allah. Apa asyhadu Allah? Ternyata imamnya juga perlu kursus. Padahal yang benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali sudah bagus, itu wajib. Tapi sunnah diulangi minimal 3 marrah. Demikian kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi calon mempelai itu minimal 3 kali baca syahadat. Daripada waktu baca syahadat ya diulangi 3 kali, diambil waktunya dengan astagfirullah, astagfirullah, firullah, subhanallah, masyaallah. Bapak-bapak, sering saya baca qul huwallah. Kenapa disuruh mengaji? Tadi malam Pak Tamma, walaupun Pak Imam yang tamma, ya Pak. Ketika mau prosesi akad nikah, tidak usah disuruh yang lain. Setelah berniat, kemudian tanya, maaf, instruksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya kalau kasih nikah Pak, saya suruh calon mempelai 3 kali baca syahadat. Apalagi kalau salah-salah, diulangi dulu. Kenapa? Itulah passwordnya, pinnya nikah yang sangat sakral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping nikah, ternyata doa sesudah wudu kita awali dengan syahadat. Makanya orang yang ternyata baca doa setelah wudu dengan istiqomah, maka nanti di akhirat apa kata Nabi? Tuftahul jannah min abwabis syai', silahkan dia masuk surga bebas lewat pintu mana saja yang dia sukai. Jadi begitu selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Saking sakralnya itu doa Pak, diawali 2 kalimat syahadat. Kenapa sakral? Coba kita lihat. Tidak ada hadis menjelaskan bahwa menjelang sakarat manusia tuntun ia dengan salawat. Tidak ada tuntunan yang menyatakan kalau ada orang sakarat perdengarkan mohon maaf tasbih. Tapi Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang akan meninggal itu dengan syahadat. Baru jangan dipotong-potong ibu bapak. Kalau ada orang sakarat, ada yang bilang begini, ya depannya Allah, Allah. Bukan dari syahadat namanya. Di dalam hadis dikatakan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pintu gerbang kedua masuk surga adalah lazimkan membaca doa sesudah wudu. Selangi, lazimkan membaca doa sesudah wudu. Yang terakhir, saya lihat ibu-ibu sudah banyak yang lewat matanya. Pintu gerbang surga kata para ulama adalah ternyata ibu bapak melazimkan apakah malam atau siang bertemu dengan 30 ayat Al-Quran. 30 ayat Al-Quran kita lazimkan, boleh siang, boleh malam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis sahih, tidaklah ada orang yang senantiasa bertemu dengan 30 ayat Al-Quran fi lailatin aw naharin, terserah mau malam atau siang, kecuali ia akan dibebaskan dari siksa kubur. Apakah 30 ayat itu ibu bapak? Itulah surah Al-Mulk atau yang diawali dengan kata tabarak. Jadi ibu bapak jangan tidak baca Al-Mulk bisa siang bisa malam. Ya, tiap hari baca Al-Mulk. Tiap hari. Kalau tidak bisa hari, malamnya. Jadi kita agendakan memang Pak, supaya apa? Inilah
pemberi syafaat kita nanti ketika kita masuk di alam kubur. Ibu bapak, saya kira ini pengantar dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kita bubar dari majelis yang mulia ini, saya beri kesempatan kepada ibu-ibu khususnya, karena saya lihat di belakang dari tadi ada yang sudah angkat tangan, ya, dan bapak-bapak juga demikian. Mari kita berbagi, mari kita diskusi. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hampir setiap MC di masjid itu selalu menyampaikan, seluruh jamaah kami sampaikan mohon isi saf yang kosong di depan. Tapi biar disampaikan, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bergerak. Kenapa Bapak Ibu? Boleh jadi karena belum paham. Kalau itu Bapak Ibu berarti tidak berdosa. Tapi kapan sudah paham lalu kita anggap remeh, itu fasik, termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang fasik itu di Quran ancamannya, innal fasiqu fid darkil asfalin minan nar. Orang fasik itu adalah tempatnya di kerak neraka kelak di hari kiamat. Jadi tabi ibu, bapak, kalau masuk masjid langsung kita ambil saf yang paling depan yang kosong. Ya, beda pahalanya dengan orang yang cepat datang plus dia isi saf yang paling di depan. Nah, itulah makna kenapa Nabi sebelum takbir selalu bilang ini, minimal istaqim wa'tadilu, luruskan dan rapatkan saf. Yang di belakang tentu harus maju ke depan. Tidak pernah Nabi bilang berdiri negeri sesuai dengan kondisi, tapi luruskan dan rapatkan saf. Nah, jadi ibu-ibu dan seluruh jamaah tabi, mari kita berlindung kepada Allah dari sifat fasik, karena fasik itu termasuk dosa besar di hadapan Allah. Apa itu fasik? Orang yang sudah tahu tapi tidak mau tahu. Sudah dikasih tahu tetapi seakan-akan tidak apa-apa. Berarti kalau bahasa Inggrisnya patotoai kepada ajaran Allah. Ya, tidak boleh kecuali kita tidak tahu. Kan tidak enak sekali Pak. Tapi terlambat ada teman tak datang, baru dia paling depan, nalantai di bangunan. Syukur kalau tidak ada terganggu perasaan. Ya, makanya kenapa kita cepat datang, supaya kita tidak dilangkai dan mendapatkan saf yang paling depan. Kalau sekiranya kamu tahu pahalanya saf di depan dan pahala orang azan, biar kamu merangkak dan diundi, kata Nabi demi Allah, pasti kamu bersemangat melakukan. Ini gratis saf di depan, gratis. Nah, jadi ini pertanyaannya ibu, jujur saya katakan bukan cuma penyakitnya ibu-ibu, tapi penyakitnya bapak-bapak. Cepat datang tapi duduk paling belakang, sandar di sini. Nah, awasi semua jamaah. Ya, lebih bagus kita maju di depan. Kita bisa bayangkan ibu, kalau ustaz begitu datang langsung dulu di belakang. Bukan persoalan karena dia mau bertugas, tapi persoalan keutamaan baris di depannya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, khairus sufufu 'ala rijal fil amam. Sebaik-baik saf bagi laki-laki itu adalah di depan, bukan di belakang. Jadi ibu, terima kasih sudah mengingatkan kita semua. Sekali lagi, bukan penyakitnya ibu-ibu saja, tapi penyakitnya bapak-bapak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Menyambung yang tadi ya. Itu kalau bapak-bapak, kalau ibu kan harus di belakang. Saf yang paling banyak ibu bukan di depan, tapi di belakang itu yang pernah saya dengar. Jadi bapak-bapak memang harus berusaha mendapatkan ke depan. Tapi bagi ibu-ibu, bukan bapak-bapak ke depan, tapi yang di belakang itu lebih bagus. Jadi kalau ibu di belakang menggunakan kosong depan, memang di belakang ke depan. Karena yang utama untuk saf wanita di belakang.
bukan di baris depan. Kita perlu saya dapatkan, saya dengar. Allah alam. Yang kedua barangkali kalau sewaktu riwayat tadi itu yang Ustaz sampaikan barangkali sedih. Kalau salah dua lagi, keluhan dari si sahabat Rasulullah, bukan hanya kenapa terlalu jauh, tapi ada keluhannya mengapa tidak yang baru dan mengapa sedikit, kenapa sedikit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam memahami hadis tidak boleh baca teks dengan arti. Hadis itu pertama harus kita kaji dari asbabul wurud, sebab hadis itu dikeluarkan Nabi. Kenapa Rasulullah menyatakan khairus suhufil mar'ah fil waraq, sebaik-baik saknya perempuan di belakang, karena di awal Islam disebarkan di Madinah belum ada sutra atau hijab. Iya ya, belum ada pembatas ini. Dikhawatirkan ada laki-laki maaf yang kelihatan aurat. Maka karena kondisinya sudah berubah, apalagi di masjid kita, hadis itu penempatannya tidak boleh lagi digunakan seperti tadi. Tetap saf laki-laki dan perempuan di depan itu yang terbaik. Contoh berikut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sholat yang terbaik bagi perempuan adalah di kamarnya yang paling dalam. Betul tidak? Bukan di masjid. Hadis itu dikeluarkan Nabi asbabul wurud, sebabnya karena kondisi peperangan di Madinah yang berkecamuk. Kalau perempuan dimotivasi sholat di masjid kala itu, tidak hanya kehormatannya yang hilang, tapi juga nyawanya akan lepas. Maka hadis itu sekali lagi ditiru tidak cocok. Kenapa? Karena tidak perang. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab diturunkan, sebab dikeluarkan. Tidak ada hadis dikeluarkan Nabi kecuali ada latar belakangnya. Contoh terkait dengan larangan isbal, larangan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ya, itu kan ada peristiwa. Maka ketika kita memahami hadis, jangan Arabnya, jangan arti hadis. Iya hadis, tapi kenapa Nabi bilang begitu? Jelas ibu ya? Nah, sekali lagi, laki perempuan sunnahnya tetap baris di depan. Kecuali ada kondisi masjid yang transparan adanya, baru kondisi itu kita pahami bahwa saf perempuan adalah yang paling belakang, supaya agak jauh jalannya dari bapak-bapak karena tidak ada batas. Jelas ibu? Nah, jadi jangan mulai besok saf paling belakang. Kenapa? Hadis. Padahal hadis itu jangan ujuk-ujuk kita pahami dengan mentah, ada tahapan-tahapannya. Inilah yang membuat Islam itu rahmatan lil alamin, tidak kaku, Pak. Karena pemahaman kita terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis itu banyak, katakanlah tahapan-tahapan. Jangan hitam putih, Pak. Contoh lagi supaya enak. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan la yunazzilul malaikah buyutul musawwir. Tidak masuk malaikat di rumah yang ada gambar makhluk hidup. Berarti ibu mulai sebentar turunkan semua foto pengantin. Imam Abu Dawud mensyarah hadis ini, menjelaskan kenapa Nabi katakan tidak masuk malaikat di rumah yang ada gambar makhluk hidup, foto, lukisan dan sebagainya. Ternyata di kalangan sahabat di awal disebarkan Islam di Mekah, banyak mereka Bapak Ibu ya memajang, katakanlah seperti hasil pahatan ya, foto-foto atau gambar miniatur dari nenek moyangnya, lalu dia semua. Berarti sekarang bukan gambarnya yang bermasalah, tapi sembahnya. Jelas ya? Kalau begitu
silahkan dipasang foto sepanjang hanya sekedar aksesoris dan untuk mengenang bahwa dulu tahu anakku ini menikah. Jangan tiap pagi nah tapi nah. Kalau itu haram. Ya Bu ya. Jadi memahami hadis tapi jangan dimentah. Kenapa kaku kita? Makanya di Saudi juga sekarang di mana-mana itu Pak gambar. Katakanlah raja-raja Saudi, ulama-ulamanya, masih muskilah dan masalah. Termasuk sekarang, contoh lagi, dilaknat Allah perempuan yang memamerkan fotonya. Bagaimana nih caleg? Cilah kami caleg. Calon wali kota Makassar, calon wakil wali kota Makassar misalnya, istrinya Pak Dhani, yang mana? Cuma Allah yang tahu. Yang mana orangnya? Cuma Allah yang tahu. Kenapa? Hadis. Ya, nah yang dipamerkan yang salah adalah maaf yang terbuka orang. Contoh yang kasih keluar lidah, memposting foto di sosmed kasih keluar lidah itu haram. Karena tabe kata Imam Al-Ghazali, maaf binatang berkaki 4 bernama anjing ketika keluarkan lidahnya itu adalah alarm minta jatah. Minta jatah dari anjing yang jantan. Jadi ibu-ibu larang itu anak tak kasih keluar lidahnya selfie. Kenapa tidak boleh? Kalau mau kasih keluar lidah silahkan dicermin sendiri, tidak ada yang lihat, silahkan. Tapi kapan di share keluar itu dosa, memamerkan kemungkaran itu haram. Jadi ibu ya bapak yang saya hormati, adapun riwayat terkait dengan yang kita sampaikan tadi benar. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Al-Tabrani, Sya'ban itu ternyata tidak hanya menyesal karena rumahnya katakanlah hanya 3 kilo jarak dari Masjid Nabawi, tapi ada lagi Bapak Ibu penyesalan beliau yang lain, ya. Maka itu juga boleh kita pakai karena riwayatnya juga lain. Ya, riwayat yang saya sampaikan tadi adalah hadis riwayat Imam Al-Tabrani sebagai inspirasi Pak dan pemantik semangat supaya kita tabe kalau ke masjid jangan malas-malas, terutama sholat subuh. Ya, terutama sholat subuh nanti hanya orang yang beriman yang bisa istiqomah dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Pak. Barangkali saya Pak Prof tadi yang mundur bukan maju, yang menjadi masalah juga Ustaz. Kadang-kadang kita mau maju ke muka, tapi banyak sudah di muka yang harus kita siksa. Maju ke muka, semestinya yang diharapkan cepat-cepatlah ke depan sama-sama supaya kita nggak perlu masuk. Ini kadang-kadang di belakang semua geger, kita susah masuk. Sedangkan biasanya kita lewat di mukanya, sokong kita. Yang kedua, ini sangat viral di medsos tentang masalah santet. Ya. Kadang-kala sebagai ahli santet itu muncullah buku-buku ya menggunakan hal-hal yang kadang-kadang kita berpikir apa benar atau bagaimana. Ya barangkali kalau menggunakan madu dan diruqyah itu memang, sedangkan tidak diruqyah itu madu memang sudah energi. Tetapi yang paling fatal ada yang dari Lampung mengatakan bahwa kulit kijang itu yang dia ruqyah bisa digunakan untuk pelaris jualan gadis-gadis, bisa contoh cepat kalau kita gunakan itu ditaruh di rupiah. Saya bilang ini perlu sudah menjadi perhatian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi ini lagi orang tua kita sedikit menghimbau kepada jamaah yang lain. Mau di depan Ustaz, tapi tidak ada akses. Ya sudah, mohon maaf full di belakang. Kita melangkai, tidak dilangkai. Sudah tidak ada tempat lagi. Jadi tabe seluruh jamaah Bapak Ibu, kalau kita lebih awal datang, cari di posisi yang paling depan. Paling depan itu tentu relatif, tidak mesti yang pertama. Kalau sudah pun yang pertama, yang digeser yang ya tapi pak saya di depan. Kenapa? Hadis. Maksudnya yang kalau kosong, kalau pertama sudah full, cari bagian kedua. Ustaz, yang kedua sudah full, cari bagian ketiga. Yang jelas, pokoknya yang paling depan. Nah itu. Jadi ini solusinya Pak Haji, betul. Contoh, tapi kemarin kami singgah sholat duhur di satu masjid. Masih luang atau masih lowong itu di tengah. Saya bilang bagaimana ini? Terpaksa kami tidak bisa sholat sunat qabliyah dulu. Kenapa? Karena tidak ada tempat berdiri depan pintu. Saya bilang bagaimana tidak enak nih kita mau lewat. Nanti dia bilang apa? Nah, jadi ini mari perhatian buat kita semua. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cepat datang, jangan biarkan orang langkai pun datang. Ya, supaya tabik kehormatan dan terjaga. Gimana caranya? Begitu datang langsung cari saf bagian depan. Termasuk ini sunnahnya adalah kalau selesai satu sholat sunnah, tidak ada keterangan dari Nabi bergeser ke belakang. Yang ada adalah al-yamin wal yasr aul qidam, kanan kiri atau ke depan. Jadi kalau tidak ada misalnya kanan tak full, ya di depan tak juga tidak, tak kalah di situ Allah Maha tahu. Tapi ada jamaah Pak, termasuk dekat rumah saya, dia imam. Selesai dia pimpin zikir apa kita sholat sunnah, dia cari saf yang paling belakang, dekatnya anak-anak. Saya bilang ini ajaran baru. Padahal Pak Imam seharusnya tidak bisa mundur ke belakang. Ya, cukuplah kalau memang dia tidak ini, sholatlah. Ya, sedikit menepi kiri kanan dari tempat sebelumnya itu di mimbar itu. Jadi yang di belakang itu dianjurkan ke depan kalau ada yang kosong. Apalagi tapi kalau di depan pintu itu dilarang. Ya, dilarang. Sampai-sampai kalau ada orang melintas itu langsung kita kasih begini tangan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan lebih bagus diajak perang daripada dilangkai. Bagaimana tidak dilangkai? Nanti kita mau ke belakang, mau buang air kecil, tiba-tiba pas depan pintu tak kalah. Nah, jadi jangan kita pakai prinsipnya di kondisi Masjidil Haram itu darurat. Kalau itu Pak tidak bisa diberlakukan hadis ini, kepatatan langkai. Nah, jadi itu tadi Pak Haji, saya kira ini Pak Haji bertanya, menghimbau, mengajak kepada kita semua. Ayo kita berikan akses orang tua kita jamaah yang datang agak di belakang supaya juga bisa ya dengan mudah maju-maju ke depan. Yang kedua santet Pak. Santet itu di dalam bahasa Islam itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah as-sihr, sihir. Sihir itu 100% manusia itu pasti MOU kerjasama dengan jin. Biar bagaimana panjang jenggot, biar bagaimana panjang sorban, kalau dia sudah maaf kerjasama dengan jin kafir, itu adalah syirik dan itu adalah dosa besar. Di dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni dosa syirik dan Ia akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Allah Maha Pengampun tetapi tidak mau mengampuni dosa syirik? Jawabannya kata para ulama sufi, rata-rata orang syirik tidak mau taubat. Kalau dia tidak mau taubat, bagaimana mungkin Allah ampun? Rata-rata orang syirik
tapi tidak mau taubat. Kalau ada ustaz yang bilang, Bapak Ibu jangan pergi tabik minta-minta di bawah pohon, sembarang tulis ustaz. Ustaz dia lawan, padahal yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Ibu ya. Tapi ternyata Pak Haji, kenapa orang-orang yang gemar dengan santet, dukun dan sebagainya, ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 104. Tapi ibu-ibu, catatnya memang gitu. Sebentar kalau ulang bisa kita lihat. Al-Maidah 104 dan Al-Baqarah 170. Apa isinya? Manusia lebih percaya tradisi neneknya ketimbang ajaran agama. Ya? Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, mereka jawab apa? Tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami melakukan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati mengikuti ajaran nenek moyang tanpa ilmu, satu kapling di neraka. Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Mengikuti tradisi nenek moyang tanpa ilmu, satu kamar di neraka. Siapa bilang Ustaz? Yang punya neraka. Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ustaz, bagaimana kalau ada umat Islam yang rajin ibadah tapi syirik? Dihapus semua amalnya. Dari mana ditahu? Az-Zumar 65. Lain asyrokta layah baton amal. Kalau kau suka syirik, suka santet dan kawan-kawannya, layak baton amalu, niscaya semua kebaikanmu saya hapus. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya hati-hati. Tapi Adinda, ini keluar soalnya. Ayo, non Islam yang baik itu juga tidak diterima pahala. Dari mana ditahu? Ali Imran 85. Nonis yang baik tapi tidak diterima amalannya. Surah Ali Imran ayat 85. Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa meyakini agama selain Islam, semua kebaikannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia lakukan kebaikan tidak didasari dengan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Jelas Ibu ya? Saya minta izin supaya kalau memang keluar saya tidak sampaikan. Tapi kalau di dalam saya sampaikan. Ali Imran 8b. Saya kira itu Pak Haji. Jadi kalau ada, maaf, kita lihat di sosmed, di katakanlah televisi seperti itu adalah perbuatan yang tidak benar. Yang diajarkan Nabi adalah ruqyah. Jadi ruqyah itu artinya Bapak Ibu adalah membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya, untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Satu di antaranya ini Bu ya, baca misalnya kalau ada yang sakit-sakit. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, tidaklah ada umatku yang membaca doa ini sebanyak 7 kali, kecuali Allah pasti akan berikan jawaban dari kesembuhan penyakit. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa biqadratihi wa min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, jadi Bismillah, Bismillah sambil kita pegang di mana sakit. Tapi siapa tahu orang tua saya ini lutut kan, itu dibaca. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa biqadratihi, ya, wa min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini pesan Nabi, baca itu 7 kali. Tapi bismillahnya tadi setiap memulai 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Mana yang sakit itu kita baca. Nah ini termasuk ruqyah Pak. Memohon perlindungan kepada Allah dari ayat-ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi SAW. Jangan kita pakai ayat Al-Quran tapi tidak ada tuntunannya minimal dari ulama. Contoh, waliyatalantoh. Apa waliyatalantoh? Sampai dia gunting itu waliyatalantoh di Quran. Kan ada dulu itu, pagi itu tulisan merah. Nah gunting itu berdosa gunting Al-Quran itu. Jangan gini ini, ya. Nah, kecuali ada petunjuknya dari para ulama, terutama
pertama tentu dari Al-Quran dan hadis Nabi, seperti surah Al-Mulk. Jangan kita tidak baca itu. Ya, pokoknya siang terserah, mau pagi boleh, malam. Jadi saya sampaikan kepada orang di rumah, 30 ayat tuh. Ya, kita baca surah Al-Mulk. Lebih panjang itu Yasin dibandingkan Al-Mulk. Ya, boleh ini. Insya Allah saya coba baca itu tidak sampai 7 menit. Iya, tabarok Haji. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu udah sampai 7 menit. Bahkan kalau agak biasa saya lihat itu sampai 4 menit. 4 menit itu kalau agak biasa. Mungkin pertama karena belum terbiasa agak pelan-pelan. Tapi insya Allah kalau sudah 2-3 kali biasa nih. Saya kira begitu Pak Haji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz sudah banyak menjelaskan, tetapi saya belum mendengar Ustaz menyampaikan kunci surga itu kita harus bawa dari kenapa? Yang kedua, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, karena selama ini saya lebih banyak salah seperti hal ini. Kenapa? Seperti yang Pak Ustaz katakan tadi, bagaimana kita dapatkan dan di sana alhamdulillah selama saya dapatkan. Yang kedua, saya sudah membuat jarak antara Masjid Baru Rahmah dengan saya, Masjid Al-Aqsa dengan rumah saya. Mereka dokter mana kapal di sana. Yang berikutnya bahwa yang kita tahu di saat pertama itu Allah dan para malaikat bersalam kepada kita. Jadi mohon maaf teman-teman, berkali-kali saya diajak, saya itu memang mohon maaf, tetapi saya tidak mau ngomong maaf kalau ngangkat. Terima kasih. Baik, ini menarik ini pertanyaan orang tua kita. Tadi Pak Ustaz sudah sampaikan pintu surga, tapi kuncinya mana? Ya, kunci surga kata Nabi adalah as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Kenapa salat dikatakan kunci surga, bukan puasa, bukan haji dan sebagainya? Karena satu-satunya ibadah yang di dalamnya ada 2 kalimat syahadat hanya salat. Makanya di dalam rukun Islam yang 5 ini tabe, kita mulai dari yang kelima. Haji tidak wajib kalau tidak mampu. Kalau kita mampu lakukan haji, maaf, secara umum haji itu tidak ada syahadat. Yang kedua zakat. Zakat juga tidak wajib kalau tidak mampu. Jelaskan. Jadi dia bersyarat. Puasa tidak wajib kalau tidak mampu, misalnya sakit, musafir. Tapi kalau sholat wajib sepanjang kita tidak tergolong dari 3 hal ini. 1, tabe, tidak dalam keadaan pingsan atau tidur. 2, tidak dalam keadaan gila. 3, tidak dalam keadaan belum akil balik. Bagaimanapun kondisinya, sholat wajib. Kenapa? Karena sholat itu ada syahadat di dalam, dan syahadat itu adalah tabe, passwordnya, pinnya surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Haji, sholat yang kami sampaikan tadi memang penekanannya sholat subuh, tapi tidak berarti sholat yang lain juga kita tidak lakukan. Ya, tentu wajib 5 waktu itu wajib. Terutama kita laki-laki tabe, mari. Ibu-ibu jangan sholat di rumah kecuali ada halangan. Kenapa? Bagaimanapun hebatnya sholat dari rumah, diharamkan kita tahiyatul rumah. Ya, tahiyatul masjid itu hanya orang yang masuk masjid. Biar luas kamar, usolli sunnat al tahiyatul ghurfah atau kamar.
Tak bisa itu. Hari kita sama-sama datang ke masjid, insya Allah Allah akan merahmati kita. Saya kira begitu Pak Haji, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh doa ini diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang memelihara setiap hati kami, bimbinglah hati kami dalam ketaatan ya Allah. Bimbinglah hati kami untuk terus menjaga sholat berjamaah di masjid. Bimbinglah hati kami untuk terhindar dari perbuatan syirik. Bimbinglah hati kami ya Allah agar tidak keras di dalam menerima Quran dan sunnah Rasul. Ya Allah ya Salam, selamatkan kami dari fitnah dunia, selamatkan kami dari siksa kubur dan neraka, selamatkan kami ya Allah dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, sejak kami akil balik hingga saat ini. Demikian pula dosa kami kepada ayah ibu kami. Sampaikan salam hormat kami kepada ayah ibu kami ya Allah, ayah ibu yang menjadi perantara kami terlahir ke alam semesta ini, ayah ibu yang dengan doa dan jasanya sehingga kami bisa seperti saat ini, ayah ibu yang siang malam terus berharap kepadamu ya Allah agar kehidupan kami jauh lebih baik dari kehidupan mereka. Kalau sekiranya ayah ibu kami sedang sakit saat ini, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ayah ibu kami. Kalau sekiranya ayah ibu kami saat ini masih Engkau berikan umur panjang, berkahi sisa umurnya ya Allah, berkahi sisa umurnya ya Allah. Kalau sekiranya ayah ibu kami sudah sekian lama telah kembali ke sisi, ampuni segala dosanya ya Allah. Terima seluruh amal kebaikan, jadikan kuburnya menjadi bagian dari taman-taman surga. Jangan Kau jadikan kubur ayah ibu kami ya Allah menjadi bagian dari jurang-jurang neraka. Adapun kami yang hadir ya Allah, kematian pasti akan menjumpai kami. Untuk itu ya Allah, jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau ampuni seluruh dosa kami. Jangan Kau wafatkan kami ya Allah kecuali kami sedang melakukan ibadah dan ketaatan kepada-Mu. Allahumma tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, jadikan wafat kami semua husnul khatim. Jadikan wafat kami semua husnul khatim. Demikian pula dengan keluarga besar kami. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang tidak hanya Engkau kumpulkan di dunia, tapi Engkau pertemukan kelak di dalam surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh perhatian ta. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.